warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Ashabul fadilah, fadilatul asatizatil 'izzah wa ru'asa'il kurama, khusus dzikri sahibul fadilah Mukarram Ki Haji Khairuddin LC. Kita doakan semoga beliau senantiasa dikaruniakan panjang umur, sehat walafiat, dan selalu dapat membimbing kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibil Bait, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Jadid Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Syahab, yang semoga senantiasa dikaruniakan panjang umur, sehat walafiat, dan dapat mengelola masjid yang kita cintai ini menggapai kesuksesan buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jemaah haflah Maulid Rasul yang saya hormati dan yang saya muliakan. Jam di tangan saya sudah menunjukkan jam 9. Orang sini biasanya kalau acara sampai jam berapa, Pak? Jam 1. Sampai jam berapa biasanya, Bu? Jam 12. Saya nggak sanggup kalau sampai jam 12. Bapak Ibu yang saya hormati, Maulid Nabi itu adalah merupakan salah satu acara yang dalam akidah kita ini menjadi sesuatu keharusan yang harus kita selenggarakan. Karena ulama-ulama kita telah banyak membuat karya-karya, membuat karangan-karangan untuk mempersembahkan kisah yang dapat kita ambil, dan itu tertulis dengan begitu jelas, begitu banyak dari abad ketiga hingga abad ke-6 sampai dengan abad ke-9. Dan ketika kita bicara tentang peringatan Maulid Nabi, adakah contoh yang telah diberikan oleh Nabi? Tentu tidak ada, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dunia ini ada orang yang diperingati hari kelahirannya, ada yang diperingati hari wafatnya. Nabi kita itu adalah manusia yang diperingati hari kelahirannya. Kenapa diperingati hari kelahirannya? Karena memang dijamin sampai wafat beliau tidak akan terjadi apa-apa. Seperti hanya Nabi Isa alaihi salam. Tapi kalau manusia biasa ini nggak bisa diperingati hari kelahirannya. Kenapa? Karena perjalanan hidupnya belum tentu tertulis dengan baik, belum tentu tertulis dengan rapi. Dan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk paripurna
ciptaan Allah yang luar biasa, yang berbeda dengan yang lain. Muhammadun basyarun wa laysa kal bashar. Nabi Muhammad itu adalah manusia, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Bapak Ibu, kata basyarun itu artinya pada hakikatnya adalah kulit. Jadi kalau ada bahasa Muhammadun basyarun, maksudnya adalah Nabi Muhammad seorang manusia yang memiliki kulit sama seperti yang lain. Karena nanti ada makhluk yang tidak punya kulit, namanya malaikat, namanya roh, tidak ada kulitnya. Tapi Nabi Muhammad adalah basyarun, manusia yang tentu fisiknya ada kulitnya dan tidak seperti manusia pada umumnya. Maksudnya Nabi kita itu berbeda dengan yang lain karena Nabi Muhammad memiliki kulit yang lembut, dan sesuatu yang keluar dari kulit beliau itu mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Ini beda dengan kita. Dalam satu riwayat seperti ditulis dalam kitab Jawahirul Bukhari, diceritakan bahwa Nabi kita satu saat tidur, Bapak Ibu. Pada saat Nabi kita tidur, kemudian karena cuaca panas, keringat mengalir dari tubuh beliau. Pada saat keringat itu mengalir dari tubuh beliau, ada seorang sahabat yang kemudian mengambil bejana, mengambil mangkok, mengumpulkan keringat-keringat Nabi yang menetes, dan kemudian keringat itu dijadikan sebagai minyak wangi untuk sholat. Karena beliau itu basyarun wa laysa kal bashar, memiliki kulit tapi tidak seperti kulit manusia pada umumnya. Kalau kita di sini kira-kira Pak, ada nggak yang rela, ada nggak yang mau ketika kita keringetan kemudian dimasukin ke botol? Kira-kira laku nggak tuh keringat kita ya? Saya yakin nggak laku keringat kita ya. Kenapa? Kita ini keringatnya manusia biasa, yang ada mungkin aroma yang tidak sedap yang didapatkan. Dan Nabi kita, kalau kita lihat sedikit profilnya saja ya Bapak Ibu, ini kalau kita cerita tentang akhlak kepribadian tidak akan pernah tuntas sampai dengan akhir zaman. Kenapa? Karena memang Nabi kita itu bukan manusia pada umumnya, tidak sama dengan manusia pada umumnya. Kita tandakan Pak, tandai dari proses kelahirannya. Ini Nabi kita, proses kelahirannya saja. Ulama-ulama para ahli tarikh mencatat bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan tidak melalui farji ibunya. Bahkan kata Imam Malik, barang siapa seorang muslim yang meyakini annahu kharaja min makhrajil baul faqad kafar. Jika ada orang berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad itu keluar dari vagina ibunya, dari farji ibunya, maka hukumnya kafir. Itu artinya Nabi kita Muhammad proses kelahirannya berbeda dengan manusia pada umumnya, karena Nabi kita itu keluarnya justru dari proses operasi, dan operasinya itu operasi sesar. Jika ada orang bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, waktu itu operasinya siapa dokter objinnya? Ya, jawabannya nanti dijawab dalam kitab Al-Barzanji. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah fa akhadha al-makhadu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nurayyatalahu sana. Ini Bapak Ibu saya yakin udah hafal semua Barzanji ya Pak ya? Hafal semua ya Bu ya? Atau sudah di luar kepala semua? Melatihkan diri dari ingatan. Jadi Nabi kita itu ternyata lahirnya itu bukan dari kemaluan ibunya, tapi melalui operasi sesar. Karena pada saat Siti Aminah, calon ibunya Nabi,
yang mengandung Nabi sudah merasakan sakit untuk melahirkan, hadir di hadapan Siti Aminah, Siti Asiyah, dan Siti Maryam. Ini juga sebuah pertanyaan muncul, Bapak Ibu. Kenapa yang menjemput kelahiran Nabi itu Siti Maryam dan Siti Asiyah? Ternyata ini ada kandungan rahasia yang luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya Nabi akhir zaman, tetapi beliau juga nanti akan menjadi penutup syariat di dalam surga. Surga itu dulu ada syariat, namanya syariat pernikahan, dan itu adalah pernikahan Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Dan pernikahan itu mas kawinnya adalah sholawat kepada Nabi sebanyak 10 kali. Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi akhir zaman. Beliau pula lah nanti yang akan menutup syariat di dalam surga. Dan karena syariat pertama adalah pernikahan, maka beliau nanti akan menutup syariat itu juga dengan pernikahan di dalam surga. Nabi nanti akan menikah lagi, Bapak Ibu, di dalam surga. Dengan siapa menikahnya? Dengan Siti Maryam, dan yang kedua dengan Siti Asiyah binti Muzahim, zaujatu Fir'aun, mantan istrinya Fir'aun. Ini ditulis dalam kitab tafsir yang namanya Tafsir Sawi, atau kita juga bisa lihat dalam syarah kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi Nabi kita itu nanti menikah lagi dengan 2 orang perempuan. Makanya inilah yang menjadi alasan pada saat Nabi kita hendak dilahirkan, itu yang datang menjemput calon istri beliau, yakni Siti Maryam dan Siti Asiyah. Kenapa harus Siti Maryam? Bapak Ibu, kita tahu Siti Maryam itu adalah ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian beliau status perawan, punya anak, artinya belum menikah dan tidak menikah sampai wafat. Orang yang berada di dalam surga tidak akan pernah merasakan lengkap kebahagiaannya di dalam surga tanpa memiliki pendamping hidup. Dan pendamping hidup itu adalah sang suaminya. Jadi Bapak Ibu, ini saya sampaikan. Jadi nanti bapak-bapak yang masuk surga, mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga ya. Saya berharap bapak-bapak kalau masuk surga duluan, tolong Pak saya diajak ya Pak ya. Saya tolong diajak Pak, diboncengin lah dari belakang gitu ya. Nanti di dalam surga suami istri kumpul. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Nanti di dalam surga suami berkumpul dengan istrinya, istrinya berkumpul dengan suaminya. Pasti kumpul Pak, kalau sama-sama masuk surga. Kemudian kalau misalkan di hidupnya ini di dunia dia bercerai, apakah bisa masuk surga? Tentu kalau misalkan sang istri itu bercerai dengan suaminya, apakah itu suaminya bercerai hidup atau bercerai mati, nanti dikembalikan kepada suami yang barunya. Kalau bapak meninggal duluan, istrinya menikah lagi, nanti istrinya itu akan menikah dengan suami yang baru. Ini kira-kira bapak ibu pengen kumpul di surga apa enggak? Pengen kumpul di surga enggak? Ingin kumpul di surga? Kalau begitu nanti kalau bapaknya meninggal dunia, tolong jangan kawin lagi. Kalau kawin lagi nanti ibu dengan suami yang baru. Makanya pesan Pak ini sang istri, tolong kalau bisa nanti saya meninggal duluan, kamu jangan nikah lagi supaya nanti kita bisa bertemu di dalam surga. Tapi kalau misalkan sang istrinya meninggal terlebih dahulu,
Kalau misalkan suaminya menikah lagi, apakah bisa ketemu di dalam surga? Jawabannya bisa, karena memang Bapak punya jatah 4, Pak. Wah, itu nggak semua protes. Oh, nggak adil ini, Ustaz. Laki 4, yaitu 4 kalau sanggup, kalau mampu. Tapi saya sampaikan di sini, mohon maaf nih Pak, yang punya keinginan poligami, jangan dianggap remeh itu. Sebab orang yang poligami itu terus terang saja, jika dia tidak mampu berlaku adil, bukan surga yang dia dapat. Bu, maka ya kalau dapat tolakan coba bilang ya. Jadi adil itu soal perasaan, itu memang susah, barometernya tidak ada. Jadi adil itu adalah soal fisik ragawi. Dia harus adil. Dalam 1 minggu dia harus bagi waktu. 1 hari berapa jam? 24 jam, dia harus 12 jam. Istri pertama 12 jam, istri kedua 12 jam. Kalau 7 hari berarti 3 hari setengah. Kalau misalkan di rumah istri muda lebih 2 jam, nanti dikodok di istri tuanya 2 jam. Kalau dikodok waktunya itu Pak, harus adil itu. Susah kan pokoknya. Ini bapak-bapak kira-kira ada yang niat poligami gak nih? Nah, dari wajah-wajahnya kelihatannya nggak ada yang nolak. Iya, jadi di dalam surga itu nanti kalau misalkan bapak sudah dapat istri itu adalah istri yang kita nih yang sekarang. Kita kumpul nanti bareng, anak-anak kita juga bakalan kumpul semuanya sama kita. Itu Al-Quran sudah nyatakan seperti itu. Tetapi kalau misalkan yang tidak punya istri, nanti Allah akan jodohkan dia dengan bidadari, tapi dari jenis manusia dulu. Nanti ada jatah dari manusia biasa, dari seperti kita, dan selebihnya dari bidadari. Bidadari nanti ada 40 jika kita mati dalam keadaan normal. Jika kita meninggal dalam keadaan mati syahid, itu 70 dapat bidadarinya. Ya Allah. Tapi ibu-ibu berkata itu, lah kalau misalkan laki-laki dapat bidadari, nanti perempuan dapat bidadara, nggak usah bidadara katanya. Ibu sudah merasakan kebahagiaan yang luar biasa nanti. Cukup dengan suami 1 yang hari ini menjadi suami ibu, nanti dialah puncak kebahagiaan ibu-ibu. Tapi nanti kan nggak ada yang jelek Bu di sono, di surga nggak ada yang jelek, nggak ada yang tua, nggak ada yang muda, rata semua. Umurnya itu salasan wa salasin, gambarannya itu udah seperti 33 tahun semua. Tingginya sama 6 meter Pak. Sana itu Nabi Adam kan segitu 6 meter itu Nabi Adam. Khalaqallahu Adam ala surati, Allah ciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuknya. Artinya Nabi yang tidak pernah mengalami masa kecil adalah Nabi Adam. Karena Nabi Adam diciptakan dia sudah dewasa, seukuran 33 tahun, dan itu adalah ukuran orang yang ada di dalam surga. Nanti bentuk tubuh kita sama semuanya, nggak ada yang kecil, nggak ada yang gede, nggak ada yang gendut, nggak ada yang kurus, rata semua. Ucok babak, daus mini sama semua nanti gitu. Semua sama. Nggak ada, pokoknya nggak ada yang kecil. Yang tua juga nggak ada. Kadang merusak pemandangan surga. Sopono nenek-nenek, jelek amat di surga ada nenek-nenek. Nah, jadi nanti Nabi kita itu akan menikah kembali dengan Siti Maryam. Siti Maryam dan Siti Asia. Siti Asia binti Muzahim Pak.
anaknya Bapak Muzahim, zaujatu Fir'aun, mantan istrinya Fir'aun. Kok bisa bekas istrinya Fir'aun menjadi istri Nabi? Nah, ini jangan salah Bapak Ibu. Saya juga sering diprotes ketika menyampaikan seperti ini. Dia bilang, Anda salah Ustaz. Kenapa Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad nanti di dalam surga akan menikah dengan Asya binti Muzahim, padahal dia adalah istri Fir'aun? Saya bilang itu ada dalam tafsirnya. Tapi menurut saya, ada seseorang mengatakan begitu, itu penafsiran ente salah. Penafsiran saya dibilang salah. Yang benar adalah sesungguhnya yang menikah dengan Fir'aun itu adalah setan yang menyerupai atau yang diserupakan Siti Asya binti Muzahim. Saya katakan, jika memang apa yang saya sampaikan salah, jangan salahkan saya, tapi salahkan tafsirnya. Dan saya tidak berkeyakinan seperti itu. Artinya tidak berkeyakinan bahwasanya Siti Asya itu adalah orang yang diserupakan oleh setan yang menikah dengan Fir'aun. Karena itu adalah keyakinan orang-orang Syiah. Dan saya bukan orang Syiah, saya bilang. Saya orang Sunni, saya ahlu sunnah wal jamaah. Nah, itu argumentasi saya seperti itu. Jadi hujahnya jelas. Ya. Walaupun mungkin ketika kita bicara tentang Siti Asya itu memang wanita terbaik di dunia ini dan di akhirat, menempati peringkat kelima dari 5 wanita terbaik dunia akhirat. Siapa wanita yang terbaik di dunia dan di akhirat? Dia yang pertama adalah Siti Maryam, wanita yang masih perawan tapi melahirkan karena ditiupkan Roh Kudus padanya, dan beliau ini menempati peringkat pertama wanita terbaik dunia dan akhirat. Yang kedua baru Siti Khadijah, yang ketiga Siti Fatimah, yang keempat Siti Aisyah, dan yang kelima adalah Siti Asya binti Muzahim zaujati Fir'aun. Kira-kira ibu-ibu peringkat keberapa tuh? Ke 186 kali ya. Ini peringkat wanita terbaik dunia dan ya, jadi hadara ummahu lailata maulidi Asiyah wa Maryamu fi niswatin minal hadratil qudsiyah. Jadi yang menjemput kelahiran Nabi adalah Siti Maryam dan Siti Asiyah. Dan pada saat Nabi kita baru saja diangkat dari rahim ibunya melalui niswah minal hadratil qudsiyah, yang didatangkan itu adalah wanita-wanita yang datang dari surga. Dialah yang mengoperasi Siti Aminah. Maka saat Nabi kita diangkat dari rahim ibunya, yang terdengar bukan tangisan seperti manusia pada umumnya, tapi justru yang keluar dari mulut mungil beliau adalah teriakan takbir, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini takbir disebut dengan doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira itu Bapak Ibu pakai doa iftitah itu bukan? Nah, betul kayak mulu. Karena ada yang Allahumma baini wa baina teman-teman kita Muhammadiyah pakai itu ya. Orang yang dulu biasa Allah Akbar kabira. Itu dinamakan doa iftitah. Iftitah artinya permulaan. Permulaan apa? Permulaan Nabi ada di dunia. Ini proses kelahiran disebut proses kelahiran seperti ini namanya proses kelahiran wad'i. Dan Nabi itu ada 2 proses kelahirannya itu. Ada proses kelahiran hakiki, ada proses kelahiran wad'i. Ya. Ini kalau kita baca dalam buku sejarah, tentu Bapak Ibu akan mendapati proses kelahiran Nabi yang hakiki dan yang wad'i. Yang hakiki itu namanya Ibrozah Hakikotihil Muhammadiyah itu loh, yang di dalam kitab Barzanji itu. Hafal ya Pak ya? Ya, kalau tak hafal saya bisa baca lagi. Jadi proses kelahiran hakiki. Kelahiran hakiki itu seperti apa? Sebetulnya proses kelahiran hakiki itu adalah perpindahan nurun nubuwah. Nurun nubuwah yang Allah titipkan kepada Nabi Adam
dan kemudian dari nur nubuwah yang ada pada Nabi Adam akan terus turun temurun sampai kepada Sayyid Abdullah dan nanti berpindah kepada Siti Aminah. Itu namanya nurun nubuwah. Karena sebelum apapun diciptakan, yang Allah pertama kali ciptakan itu adalah nurun nubuwahnya Nabi. Laulaka lama khalaqul aflaq. Jikalau tidak ada engkau Muhammad, niscaya aku tidak akan pernah ciptakan cakrawala ini. Semua alam jagat raya ini ada karena akan adanya Nabi Muhammad, dan itu adalah nurun nubuwahnya Nabi Muhammad yang Allah ciptakan, kemudian Allah turunkan pada Nabi Adam. Nabi Adam turun temurun terus ke bawah sampai dengan Sayyid Abdullah. Makanya kalau kita baca sejarah, Bapak Ibu di sini ada yang hafal silsilah Nabi. Nabi Muhammad, bapaknya siapa namanya? Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihir. Fihir bin Malik. Malik bin Nadar. Nadar bin Kinanah. Kinanah bin Khuzaimah. Khuzaimah bin Mudrikah. Mudrikah bin Ilyas. Ilyas bin Mudar. Mudar bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Adnan bin Ad bin Udad. Udad bin Hamaisyah. Hamaisyah bin Salaman. Salaman bin Banat. Banat bin Hamal. Hamal bin Tidra. Tidra bin Nabi Ismail. Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bin Taroh bin Saroh bin Arhoh bin Faleh bin Saleh bin Abid bin Al-Fahshad bin Sam bin Nabi Nuh bin Lamah bin Matusaleh bin Akhnoh bin Ilyalid bin Mihyail bin Kinai bin Anusi bin Nabi Sis bin Nabi Adam alaihissalam. Ada yang hafal, Pak? Hafal, Bu? Di rumah saya ada sekolahan kecil-kecilan. Saya tanya bocah itu lagi duduk, Dek, ada yang tahu bapaknya Adam siapa? Kan tadi Sis bin Nabi Adam. Adam bapaknya siapa namanya? Nggak ada yang tahu, anak-anak ada yang bisa jawab. Di pojokan ada yang angkat tangan. Saya tahu guru. Hati saya berbicara. Dia bocah tok juga. Ayo kamu yang angkat tangan dari Adam bin siapa? Adam bin Tarmo, guru. Oh, kan kamu sembarangan. Kenapa kamu jawab Adam bin Tarmo? Loh, tadi guru bertanya Adam bin siapa? Kan guru nggak bertanya siapa bapaknya Nabi Adam. Kalau bapaknya Nabi Adam sih nggak tahu. Kalau Adam teman saya sekelas. Romantis jalannya. Nah ini jadi nurun nubuwah itu turun temurunnya ke situ tadi tuh, Pak. Makanya dari turun temurunnya Nabi Muhammad tadi dari Abdullah, dari Abdul Muttalib, terus ini yang disebut dengan hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjad saunan lismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruf min adami wa ila abihi wa ummihi. Ini nanti namanya proses kelahiran hakiki, dan kelahiran wad'inya adalah keluarnya Nabi dari rahim ibunya. Itu namanya kelahiran wad'i. Ini baru profil ya Bapak Ibu, belum akhlaknya ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ini. Ya dulu, saya belum tanya ini Bapak Ibu. Waktu Nabi kita Muhammad itu nikahnya di mana nih, belum ada yang tahu. Pada saat Nabi kita baru saja dilahirkan, ini sebetulnya banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Siti Aminah. Apa peristiwanya? Peristiwanya adalah pada saat 2 bulan dalam kandungannya, Nabi kita berada dalam kandungan ibunya 2 bulan. Itu kan bapaknya Nabi, yakni Abdullah, dipanggil oleh Allah wafat di Madinah. Pada saat Nabi kita sudah berusia 6 tahun, ibunda beliau Siti Aminah
dipanggil oleh Allah. Saat beliau berusia 8 tahun,